Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 184. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 184. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, sehabis melakukan operasi terhadap Yogi, kali ini Dr. Widya melihat Andi yang tengah tidur di lantai dengan beralaskan beberapa lembar kertas koran. Dan Dr. Widya terlihat terkesiap ketika melihat putra dari bos besar pemilik beberapa perusahaan tersebut tidur dalam posisi seperti itu. Sebuah kesederhanaan yang sangat susah ditemukan pada orang-orang kaya pada zaman seperti sekarang ini. Dr. Widya terlihat tersenyum ketika melihat Andi yang tertidur dalam kondisi seperti itu. Sementara Andi yang tak bisa menahan kantuknya saat itu baru bangun sekitar jam setengah 6 pagi. Saat itu Andi dibangunkan oleh seorang petugas kebersihan yang ingin mengepel lantai ruangan tersebut. Pagi ini Andi segera pulang ke rumahnya. Rupanya pagi ini salah satu penghuni kos rumah Andi yang bernama Doni memilih untuk izin dari tempatnya bekerja karena hari ini rekan-rekannya di tempat kos memilih untuk bergantian menjaga Yogi. Dan hari ini Doni mendapatkan jatah untuk menunggui Yogi. Rupanya teman-teman Yogi merasa khawatir dengan nasib Yogi jika Yogi dalam keadaan seperti ini. Tidakkah ada yang peduli dan menunggui Yogi? Don, aku maaf hari ini tidak bisa ikut menjaga Yogi, tapi kalau ada apa-apa tolong kamu beritahu aku ya, kata Andi kepada Doni. Baik Mas, nanti aku informasikan kepada Mas Andi deh. Dan rupanya para penghuni rumah kos tersebut sudah mengetahui kalau Andi adalah orang yang berada di balik pengobatan Yogi. Sehingga kini para penghuni rumah kos terlihat semakin segan dan semakin hormat terhadap Andi. Sudah Mas, biar kami yang gantian jaga di sini. Teman-teman sudah tahu kok kalau Mas Andi sangat banyak menolong Yogi. Kami jadi malu nih sama Mas Andi. Kami tidak bisa banyak berbuat untuk membantu Yogi Mas, kata Doni sambil menunduk. Itulah sebagian percakapan antara Andi dan Doni. Hari ini Andi sengaja pulang ke rumahnya untuk berganti baju kerja dengan pakaian kerjanya. Pagi ini seperti rencana sebelumnya. Hari ini adalah hari kedua Bu Francisca berada di perusahaan yang baru dibelinya dari Pak Charles. Rupanya hari ini Bu Francisca sedang menginventarisir berbagai hal yang ada di perusahaan tersebut. Bahkan sampai masalah kepegawaian sedang berusaha diatasi oleh Ibu Francisca dan anak buahnya. Hari ini perusahaan di bawah manajemen Pak Charles melakukan pemutusan hubungan kerja dengan program pensiun dini. Dan hari ini juga Ibu Francisca mempersilahkan jika ada staf dan karyawan yang telah melakukan pensiun dini tersebut untuk melamar bekerja kembali di perusahaan ini dengan di bawah manajemen yang berbeda.
Rupanya lebih dari 90% pegawai di perusahaan ini memilih untuk melamar bekerja kembali dan setelah sebelumnya melakukan program pensiun dini yang sengaja diberikan oleh Pak Charles. Dan atas kebijaksanaan Ibu Francisca, perusahaan ini tetap akan menerima semua pegawai yang sebelumnya bekerja di perusahaan ini. Dan melihat apa yang dilakukan Ibu Francisca tersebut, Pak Charles terlihat begitu bahagia. Pak Charles terlihat bahagia karena selama ini memikirkan nasib para bekas karyawannya. Dan setelah mendapat penjelasan dari Ibu Francisca tersebut, kini Pak Charles terlihat lebih tenang. Dan karena segala urusan di perusahaan ini sudah selesai, maka Pak Charles kemudian meninggalkan perusahaan dengan perasaan lebih ringan. Sementara itu Ibu Francisca kini dengan dibantu beberapa orang masih terus melakukan wawancara dengan para staf perusahaan ini. Ibu Francisca kemudian menunjuk beberapa pimpinan sebelumnya untuk membenahi bagian mereka. Dan tak lupa Ibu Francisca meminta para pimpinan tersebut untuk memberikan report kepadanya setiap 3 hari sekali. Rupanya permintaan dari Ibu Francisca tersebut dinilai berlebihan oleh para pimpinan perusahaan. Pada pimpinan sebelumnya biasanya mereka hanya akan memberikan laporan pada periode akhir bulan saja sekitar tanggal 25 setiap bulannya. Dan mendengar jawaban para pimpinan tersebut, kini Bu Francisca mulai menemukan celah yang bisa diperbaikinya. Pak, kalau Bapak memberikan report hanya sebulan sekali, maka itu akan menyulitkan saya untuk mempelajari dan melakukan perbaikan-perbaikan jika ada sesuatu yang kurang, Pak, kata Ibu Francisca kepada salah satu direksi di perusahaan tersebut. Tapi Bu, kalau baru beberapa hari biasanya progres masih berjalan sehingga kami akan agak kesulitan membuat progres repotnya, Bu, kata Pak Ferdinand yang merupakan direktur operasional di perusahaan tersebut. Dan setelah dilakukan beberapa percakapan dan dengan beberapa pertimbangan, akhirnya Pak Ferdinand dan beberapa direksi menyanggupi apa yang diminta oleh Ibu Francisca. Akhirnya mereka juga berpikir mungkin dengan cara tersebut jika ada sesuatu yang tidak benar, maka sesuatu yang tidak benar tersebut bisa diketahui sedini mungkin dan masih mudah untuk mengatasinya. Hal inilah yang ternyata tak pernah terpikirkan oleh mereka selama ini. Dan kini Bu Francisca kemudian meminta para pimpinan tersebut untuk kembali bekerja dan melakukan standar kerja yang telah diberikan Bu Francisca kepada mereka. Dan siang ini Bu Francisca kemudian menghubungi Pak Andre untuk dikirimkan beberapa instruktur dari kantor pusat untuk mengadakan pelatihan kepada beberapa pimpinan perusahaan ini supaya nanti standar operasional di perusahaan ini bisa disamakan dengan perusahaan lainnya. Dan mendengar permintaan dari beberapa orang dari Ibu Francisca tersebut, Pak Andre kemudian menyanggupi kalau besok akan dikirim beberapa orang ke perusahaan tersebut untuk mengadakan pelatihan terhadap beberapa pimpinan perusahaan. Dan siang itu juga Ibu Francisca kemudian memberitahukan hal ini kepada para pimpinan perusahaan. Rupanya para pimpinan perusahaan tersebut tampak kurang berminat dengan program pelatihan yang ditawarkan oleh Ibu Francisca. Mereka beranggapan terlalu ribet dan terlalu mengada-ada dilakukan program seperti itu. Program tersebut dianggap mereka sebagai sebuah program percuma dan tidak ada gunanya sama sekali untuk mereka. Namun untuk menolak permintaan dari Ibu Francisca juga mereka anggap tidak mungkin karena Ibu Francisca adalah pimpinan baru di perusahaan ini.
Mereka pasti akan mempunyai masalah besar jika berani melawan Ibu Francisca. Dan akhirnya para pimpinan perusahaan itu menyatakan kalau mereka sanggup mengikuti pelatihan dengan harapan mereka akan memperoleh hal-hal dan ilmu baru dari pelatihan yang besok akan diadakan. Sementara itu Andi yang kini menuju ke perusahaan ini, kali ini Andi telah mengadakan janji bertemu dengan 2 orang stafnya di perusahaan baru tersebut. Rupanya Pak Tio dan Pak Rizal telah sampai sebelum Andi datang. Dan mereka menunggu Andi di ruang lobi perusahaan tersebut. Dan tak lama kemudian Andi pun telah sampai di perusahaan tersebut, tepatnya di lobi perusahaan. Dan setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya Andi menghubungi Ibu Francisca dan saat ini Andi juga ingin berkenalan dengan para pimpinan di perusahaan tersebut. Akhirnya Ibu Francisca menghubungi para pimpinan di perusahaan tersebut dan meminta mereka untuk datang ke ruang lobi perusahaan karena pemilik baru dari perusahaan ini ingin bertemu dengan mereka. Rupanya para pimpinan perusahaan tersebut terlihat kaget mendengar informasi yang diberikan Ibu Francisca. Dan mereka langsung menuju lobi perusahaan. Dan saat itu mereka melihat Andi dan kedua orang stafnya yang sedang mengobrol di pojok ruangan. Dan tak lama kemudian terlihat Ibu Francisca datang dan ketika melihat Andi, Ibu Francisca kemudian berkata, "Selamat siang Pak Andi. Bapak-bapak, perkenalkan ini Pak Andi dan Pak Tio serta Pak Rizal. Bapak-bapak semua, Pak Andi ini adalah komisaris dari Asia Korporasi Group yang membawahi ratusan perusahaan di bawahnya. Dan Pak Andi ini adalah putra pertama dari Bapak Billy Nicholas. Beliau adalah pengusaha besar yang tentu namanya sudah tidak asing bagi kita semua. Bapak-bapak, perlu saya beritahukan bahwa kita saat ini menjadi bagian dari Asia Korporasi. Dan kita patut bersyukur kita menjadi salah satu dari raksasa bisnis di negeri ini. Dan ini adalah termasuk situasi yang jarang ditemui di mana Pak Andi secara langsung mengunjungi perusahaan ini," kata Bu Francisca menerangkan tentang siapa Andi sebenarnya. Dan setelah mendengar keterangan dari Ibu Francisca tersebut, kini para pimpinan perusahaan itu terlihat kaget dan tak menyangka kalau saat ini mereka menjadi bagian dari Asia Korporasi, sebuah perusahaan raksasa yang sudah sangat terkenal. Dan nama Pak Billy adalah sebuah nama yang begitu dihormati di kalangan para pebisnis. Dan saat ini mereka merasa beruntung bisa bertemu langsung dengan Andi yang merupakan putra Pak Billy. Andi kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang yang ada di depannya tersebut dan Andi juga berpesan agar semua orang di perusahaan ini mematuhi Ibu Francisca yang kali ini ditunjuk oleh dirinya untuk memimpin perusahaan ini. Andi juga menceritakan kalau Ibu Francisca adalah orang berprestasi dan saat ini dipromosikan untuk memimpin perusahaan ini. Dan saat ini Andi juga berpesan kepada para pimpinan perusahaan ini, "Bapak-bapak, silahkan tunjukkan prestasi Anda di perusahaan ini. Ke depan bisa saja kalau ada promosi jabatan siapa tahu ada salah satu yang bisa kami rekomendasikan di tempat lain," kata Andi dengan gaya bicara yang begitu meyakinkan. Rupanya kata-kata dari Andi tersebut berhasil melecut semangat para pimpinan di perusahaan ini. Bahkan Ibu Francisca sendiri merasa bergetar hatinya ketika mendengar kata-kata Andi tersebut. Ini adalah kali kedua Ibu Francisca memimpin sebuah perusahaan. Namun baru kali ini Ibu Francisca merasa memimpin sebuah perusahaan secara penuh.
Karena beberapa waktu lalu Ibu Francisca hanya menggantikan posisi Pak Theo yang sedang sakit. Hari ini terlihat suasana agak berbeda di perusahaan ini. Para pimpinan di perusahaan ini merasakan kalau suasana kerja di perusahaan ini bakalan berbeda dengan apa yang mereka rasakan selama ini. Di bawah kepemilikan dan kepemimpinan yang baru ini mereka pasti akan bekerja lebih giat dan lebih terorganisir daripada sebelumnya. Dan siang ini Pak Theo juga mengulangi informasi bahwa besok akan diadakan pelatihan leadership bagi para pimpinan di perusahaan ini selama 2 hari. Dan nanti semua karyawan juga akan mengikuti pelatihan efektivitas kerja yang akan mulai dilakukan dalam 1 atau 2 minggu ini. Semua pegawai di perusahaan ini harus menyesuaikan dengan peraturan dan etos kerja yang berbeda dari sebelumnya. Dan ada sebuah kabar gembira dari Pak Theo bahwa nanti masalah gaji dan lain sebagainya juga akan ada penyesuaian di perusahaan ini. Dan setelah tanya jawab singkat dengan para pimpinan akhirnya disimpulkan kemungkinan besar pegawai di perusahaan ini penghasilannya akan bertambah karena ada beberapa jenis insentif dan tunjangan kepegawaian yang selama ini tidak didapatkan, namun di bawah manajemen baru ini ada beberapa poin yang akan ditambahkan. Senyum lebar kini menghiasi wajah para pimpinan perusahaan ketika Pak Theo selesai menyampaikan berbagai informasi yang telah disampaikannya tersebut. Dan siang ini Andi kemudian berpesan kepada Pak Rizal dan Pak Theo untuk di perusahaan ini sampai sore dan Andi kemudian meninggalkan perusahaan ini dan Andi kemudian siang ini berangkat kerja ke perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Pak Nathan. Jam 1 siang Andi telah sampai di perusahaan tersebut. Teman-teman Andi sesama cleaning service terlihat heran dengan kedatangan Andi yang tidak biasanya. Siang ini ternyata Andi sudah tidak bertemu dengan Pak Dimas lagi karena ternyata Pak Dimas saat ini sedang menjalani pelatihan untuk penempatan di posisi baru yang akan ditempatinya. Dan sebagai pengganti Pak Dimas kali ini menunjuk Bu Sofi yang sebelumnya sebagai seorang cleaning service untuk menggantikan posisi Pak Dimas sebagai pimpinan bagian cleaning service. Andi mendapati informasi tersebut dari Firman yang saat itu tengah mengambil perlengkapan kerjanya di bagian cleaning service. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 184. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.